Ini sudah, oh ya. Kita akan melanjutkan Pak Yunus. Yes. Tapi sebelum nanti ada tanya jawab, saya akan membawa satu perspektif untuk menambahkan atau meneguhkan kira-kira. Ya. Jadi begini. What is the difference? Apa perbedaan morality dan spirituality? Ya. Spirituality is about being. Morality is about doing. Seekor burung dia akan terbang. Manifestasi dari terbang, Yes. itu karena dia seorang burung. Seekor burung. Seorang burung. Tetapi ada burung yang bisa menirukan bahasa manusia. Burung beo namanya. Ya. Sekalipun dia bisa berbicara, selamat pagi, apa kabar? Tapi dia tetap seekor burung. Dia seekor burung. Dia nggak pernah jadi manusia. Nah, Jesus, He is a great spiritual master. Yes. Nah, dia datang untuk mengembalikan sesuatu yang damage, yang rusak, karena kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, masalahnya ketika orang bicara dosa, kembali lagi diperspektifkan sebagai doing. Perbuatan. Tetapi sebenarnya impact dari dosa itu bukan berhenti. Memang dia pelanggaran, dia transgression. Tetapi impactnya itu adalah satu yang saya sebut mutation. Jadi manusia itu kehilangan beingnya. Dia kehilangan DNA yang the original design. Yang dia diciptakan serupa dengan Sang Pencipta. Ini satu hal yang hakiki. Jadi 2000 tahun yang lalu Kristus dia datang ke bumi. Kalau saya boleh bahasakan, kata kunci adalah untuk mengembalikan manusia, menemukan kembali apa yang hilang. Amin. Dan salah satunya adalah His being. Yang digambarkan dalam kata alegoris adalah jubah. Nah, bagaimana being itu setiap being, setiap ciptaan, dia punya desain. Dan dalam setiap ciptaan, ini mengalir. Saya temukan 2 poin atau 3 poin. Satu, dia membutuhkan makanan yang cocok, yang sesuai dengan desainnya. Kalau panda ditaruh di hutan jati, dia akan tidak bahagia. Dia akan stres, mungkin dia mati. Karena dia nggak ketemu makanannya. Dan makanan itu tersedia berhubungan dengan environment. Domain. Di dalam domainnya ada makanan itu. Dan makhluk hidup itu, dia menjadi utuh, menemukan dirinya ketika dia menemukan ikan, menemukan domainnya, spernya, oikosnya. Di mana? Di air. Dia akan mati karena kalau dia diangkat dari air. Nah, dia menemukan beingnya ketika dia menemukan environment itu. Spirit. Karena di dalam spirit itu dia sekaligus menemukan makanannya. Dia dapat supply. Nah, supply itu makanan itu ketika dia terhubung. Tolong ditayangkan. Nah, ini. Jadi apa yang what is lost itu connection. Bukan religion. Karena di dalam loss of connection
maka manusia kehilangan keberadaan dirinya. Nah, how to be connected? Next. Nah, manusia itu makhluk spiritual. Yes. Bahkan fisika kuantum itu membuktikan bahwa energi dan massa itu dua hal yang sebenarnya sama, cuma manifestasinya berbeda. Bahkan dikatakan energi is the source, is the essence. Yes. Bukan massa itu. Massa itu cuma ekspresinya. Semua itu adalah energi. Dan energi itu adalah bicara selain sesuatu yang memberi kekuatan, dia bicara frekuensi. Anda terhubung itu di dalam satu ketika frekuensi itu match. Ya. Nah, spiritualitas, Anda harus mempunyai satu receiver. Ini saya tidak katakan, ya kalau orang bilang, wah ini New Age. Saya bukan aliran New Age. Tetapi yang saya katakan, bahkan orang-orang dunia, orang-orang yang non-Kristen, saya khawatir mereka lebih cerdas. Mereka lebih mengerti. Next. Bahkan mereka menyelidiki, coba bayangkan. Mereka sampai menyelidiki bagaimana frekuensi-frekuensi itu memberikan impact-impact yang berbeda. Betul. Jadi ada berapa itu? 528, ada musik yang namanya 32. Saya nggak hafal sih. Karena saya 528 lalu ada itu kalau musik itu dirubah 32 berapa gelombangnya sama, alfa dan omega. Itu katanya keyboard itu katanya mestinya yang ini dirubah ke situ. Ya. Jadi kurang bagus untuk jiwa. Sama melodinya, tapi gelombangnya bisa beda. Yes. Jadi musik itu bisa, suara itu bisa luarnya itu bisa sama, frekuensinya bisa beda. Dan ini setiap frekuensi memberikan satu dampak yang berbeda-beda. Termasuk frekuensi yang positif. Yes. Nah, makanya kalau kita bicara spiritualitas, kita akan bicara how to be connect. Karena dengan connect, Anda akan ketemu spirit tadi, reality, bukan reality, dimensi itu. Bagaimana Anda hidup dalam realita? Anda harus connect. Bagaimana Anda bisa connect? Anda diberi panca indera. Jadi harus ada alat untuk Anda terhubung. Bagaimana saya bisa ngomong-ngomong sama Pak Yusuf? Ya, saya harus punya mata. Saya harus punya pendengaran. Dan saya harus punya pikiran. Pikiran itu, pikiran tentunya. Tapi pikiran kalau saya nggak punya telinga, saya nggak punya mata. Kalau panca indera ini kita diambil, sekalipun ruangan ini ada, tapi tidak ada buat kita. Jadi ada itu, selain itu memang ada, Anda harus punya peralatan kalau saya mau receiver. Ya, untuk. Nah, disitulah kalau kita bicara spiritualitas, Anda harus mengalami terhubung itu. Karena disitulah baru source of life itu Anda bisa mendapat. Makanya itulah Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Nah, ketika kita menyembah misalnya, hal yang kita rasakan yang paling esensi ketika Anda mulai terhubung, walaupun belum dalam frekuensi yang terlalu dalam pun, Anda akan rasakan apa? Grace. Anugerah. Itulah surga. Dan siapapun yang ketemu itu, dia akan mendapat apa yang disebut grace. Yes. Dan grace itu yang akan mengubah seorang pelacur menjadi seorang mempelai. Amin. Grace itu akan mengubah yang paling busuk, hancur, itu akan diubah. Yes, amin. Di dalam grace bukan hanya bicara love, itu adalah kekuatan kehidupan. Makanya
firman itu punya kekuatan hidup. Amin. Nah, next apa? Oh, no. Sebelumnya dua. Ya, the original design. Nah, oke, sebentar. Jadi bagaimana Anda terhubung? Bagaimana Anda memulai spiritualitas? Anda harus mengalami kepenuhan di dalam being. Anda harus mengalami, makanya disebut kepenuhan Allah. Zat ilahi itu. Kalau tidak, orang bisa ketemu hurufnya, melodinya, suaranya sama, frekuensinya berbeda. Ada. Frekuensinya beda. Frekuensinya tetap fana. Frekuensinya tetap hanya sebuah mungkin masuk soul itu yang sudah lumayan, atau bahkan masuk ke dagingan, atau yang lebih ekstrem masuk dalam frekuensi maut, bahkan bertentangan. Loh, kok bisa begitu? Di mana contohnya? Dalam hidupnya ahli Taurat. Jadi ahli Taurat itu betul-betul mengambil ayat Alkitab loh. Dia nggak ngambil ayat setan. Dia ngambil ayat Alkitab. Tetapi frekuensi yang bergerak, yang mengalir, itu frekuensi kerajaan setan. Waduh. Melodinya sama tapi frekuensinya berbeda. Frekuensinya beda. Itu dibukakan oleh Yesus. Iblis itu bapakmu. Apa buktinya? Kamu kepingin bunuh seperti bapakmu kepingin membunuh. Itu. Dan bagaimana iblis bekerja? Melalui dusta. Karena dia bapak segala dusta. Amin. Jadi kita nggak boleh berhenti pada ayat firman yang tertulis. Karena itu barulah sebuah peta dalam kertas. Anda nggak soal apa gunanya kita lihat peta kertas atau mapping. Yang Anda tuju melalui mapping apa itu apa? Google Map. Google Map. Atau peta atau Waze. Itu adalah Anda sampai dalam sebuah lokasi realita kota A. Bukan Google Map-nya itu sendiri. Jadi kita tidak jadikan Alkitab itu menjadi kita sesembahan kita. Alkitab ini adalah sarana. Sesuatu yang jasmania huruf tertulis. Bahkan Paulus seorang ahli Taurat mengatakan, hukum tertulis itu dead. Mematikan. Mematikan, bukan cuma mati. Bikin mati. Ketika orang berhenti di situ. Nah, ketika dia mengalami zat ini nggak cuma berhenti pada being. Karena being ini harus terus kalau begitu nggak perlu moralitas, nggak perlu perbuatan. Tidak. Karena kehidupan ini akan memberikan dorongan untuk bergerak. Amin. Seperti biji, dia punya kehidupan, tapi dia harus mengalami jatuh ke tanah, dan dia mulai bergerak. Apa itu mati? Sebenarnya bukan mati kulitnya, pecah. Nah, sehingga memberi jalan keluar, satu pergerakan. Life is all about life is a moving. Dari relation connecting, Anda didorong untuk bergerak. Bagaimana sel itu bergerak? Bagaimana benih itu bergerak? Bertumbuh. Itu amazing. Nah, apa desainnya? Amin. Nah, ini nomor 11. Nah, kita bergerak itu dibawa kepada manifestasi dari DNA sorgawi. Kita akan dibawa untuk menyembah. Karena kepenuhan itu connecting itu. Kepenuhan terjadi ketika kita menyerahkan diri. Masuk dalam covenant. Nah, itulah disebut intimacy. Itu digambarkan hubungan seks. Suami istri. Di situ kehidupan pria itu ditanamkan, diimpartasikan ke rahim
wanita. Gereja. Jadi kita ini adalah seperti wanita diimpartasi kehidupan Kristus, Holy Spirit. Nah, makanya ini. Nah, ini nomor 5. Halaman 5. Nah, kenapa firman itu punya 3 tahap? Yes. Ya, dia wujud tulisan, peraturan, lalu dalam person adalah Kristus. Yes. Nah, tetapi Kristus dilanjutkan kepada Holy Spirit. Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Saya tidak bicara Roh Kudus hanya sebagai karunia, sebagai roh. Sehingga dikatakan inilah tanda perjanjian baru. Makanya perjanjian baru sebetulnya nature-nya adalah membawa orang yang percaya menjadi spiritual man. Amin. Makanya tadi dikatakan nyanyian itu ciptaan baru. Yes. What is it, ciptaan baru? Itu bukan orang baik. Itu adalah spiritual man. Lah bagaimana? Makanya firman itu adalah roh, spirit, dan life. Itu harus diinjekkan di pikiran kita dan di hati kita. Nah ini seperti biji ditanam. Dan itu kehidupan itu, kehidupan itu bertumbuh. Amin. Ketika hatimu benar, pola pikirmu benar. Dia akan bertumbuh. Tapi kalau biji plastik dikasih tanah subur juga nggak bisa tumbuh. That's the point. Yes. Nah, ketika dia bertumbuh, itu yang dinamakan metamorfosa. Amin. Makanya biji sama pohon kan nggak mirip kan? Yes. Mengalami transformasi, bertumbuh. Dan itu the power of life. The power of life. Itu bukan dibuat manusia. Amin. That's amazing. Jadi caranya bagaimana Anda mengizinkan kehidupan itu ditanamkan. So, engkau memiliki kepenuhan itu. Dan itu akan mendorong Anda bergerak. Yang pertama sesuai halaman 11. Steve. 3 manifestasi. Nah, jadi sebagai penyembah, karena itu akan kita dibawa untuk berintim. Penyerahan diri. Jadi Amin. Kita diciptakan untuk menjadi kesukaan. Memuaskan hatinya, kita juga dipuaskan oleh cintanya. Amin. Lalu kita dibawa untuk bergerak. Warrior. Makanya spiritual itu adalah the way. You move. Walk. Bukan belief system. Belief system adalah sarana. Amin. Kita nggak menghilangkan belief system. Yes. Kita nggak menghilangkan Alkitab sebagai kita belajar. Firman Tuhan. Tetapi itu bukan hakikat, itu bukan tujuan. Itu sarana. Amin. Kita nggak nyembah Alkitab. Makanya ada satu, kalau Alkitab dibakar, diinjak-injak, orang Kristen marah nggak? Enggak. Karena firman itu hakikatnya bukan itu. Firman itu adalah roh dan hidup. Firman adalah Kristus. Amin. Kebenaran. Yang itu ditanamkan dalam pikiran dan hati. Yes. Ibrani 8 ayat 10 kalau nggak salah. Ya. Inilah perjanjian baru aku menuliskan. Kira-kira seperti itu. Lah marilah kita menemukan hakikat itu. Dan kita mengalami sebuah transformasi. Menjadi serupa. Dan transformasi itu amazing. Kalau kita dapatkan kuncinya. Nah, di situ mengalami rasa sakit. Dan di situ kita membutuhkan, kita harus bersedia memiliki gaya hidup yang selaras, alignment. Yes. Makanya seperti prajurit, atlet dan petani. petani. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai pewaris. Apa manifestasi? Giving. Compassion. Yes. Jadi kehidupan ini dialirkan dalam worship, dalam berjuang, dalam compassion. Sebagai penyembah, pejuang dan pewaris. Karena memang DNA-nya kerajaan sorga itu adalah imam, raja yang putra.
Nah, itulah spiritualitas yang diajarkan Kristus. Dimulai dari being. Makanya khotbah di bukit itu apa? You are. You are. Bless you are. Bukan berbahagia. Diberkati engkau yang adalah. You are, not you do. Banyak orang berbahagia sama orang yang lemah lembut. Orang yang miskin hati. You are, not you do. Tetapi pasal 7, pasal 6 itu you do. Tapi startingnya you are. Jadi Injil kecil itu Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 7. Itu Injil kecil. Itu teachingnya our great master. Nah, semoga ini mendapat jadi gambaran. Jadi bukan berarti tidak ada perbuatan. Amin. Karena benih itu, kehidupan itu akan mendorong kita. Kehidupan burung itu akan mendorong dia untuk bergerak terbang. Karena destiny-nya dia untuk dia terbang. Ikan itu akan mendorong dia bergerak. Bukan hanya berhenti, dia mampu hidup di air. Dia akan bergerak. Anda kalau lihat lumba-lumba itu lumba-lumba atau ikan paus yang orca itu. Pokoknya ikan lah. Wow. Kita nggak bisa nyanyi lah. Mau renang kayak gitu. Nggak ada capeknya itu. Coba Anda renang gitu. Ya, karena sudah didesain seperti itu. Iya. Desainnya itu seperti itu. Anda nggak bisa kalahkan dengan desain. Sampai hari ini nggak ada manusia master bela diri siapapun bisa melawan harimau. Amin. Kalau banteng masih ada. Kuat tapi dia nggak pegas, dia nggak lincah, dia nggak speed. Tapi kalau harimau, dia lentur, dia punya cakar tajam, dia punya gigi, dia punya power. Wah, sulit lagi. Nah, kok bisa begitu? Ya karena dia harimau. Dia punya keistimewaan. Anda bayangkan kalau saya terus pikirkan, saya sebenarnya jadi malu gitu. Malunya apa? Benih yang ditanamkan di kita ini. Itu, jauh lebih. Wah, singa. Power. Raja wali. Lah kan malu-maluin Tuhan loh. Kalau keluarnya tuh burung emprit. Kucing. Loh, gimana? Wong benihnya singa kok jadi kucing gitu loh. Benihnya raja wali kok jadi burung emprit. Ada yang salah dong. Betul. Ya kira-kira begitu Pak Yunus. Wow, menarik sekali malam hari ini ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah ya. Puji Tuhan kita bisa kembali bincang-bincang di sesi yang kedua ini. Ada satu hal yang menarik juga buat saya, dan mungkin juga ini jadi pertanyaan teman-teman semua. Apakah saya ini sudah masuk ke dalam satu kategori yang spiritual atau masih hanya bersifat doing aja, atau kita bersifat moralitas? Bagaimana kita bisa tahu kita sudah connected dengan spiritual, atau kita mendapatkan sesuatu bahwa kita kayak sebuah Bluetooth. Kalau Bluetooth dia bersih tahu connected. Nah, kembali kepada kehidupan. Seperti yang tadi saya dalam season 1 saya bagikan. Permisi nih. Saya amazing ketika lihat anak saya lahir, langsung matanya belum lihat, dia bisa nyusu sama mamanya. Itulah kehidupan. Siapa yang ngajari? Dia nggak sekolah. Dia bisa cari makan. Dia tahu makanannya itu ada di buah dadanya mamanya. Coba pikirkan. Terus dia mulai bisa connect. Dia bisa merasakan yang termasuk itu ada kejadian, ada orang yang jantung. Ya. Dia bisa kenal itu jantungnya mamanya. Itu apa dari sebuah informasi. Informasi yang berdasarkan kognitif. No way. That is life. Makanya saya suka dengan statementnya Pak Doni. Kita pembimbing rohani, pemimpin, jangan merampok bagian yang Bapak. Itu anaknya Bapak, bukan anaknya pendeta. Amin.
kita bimbing, kita ajari, berikan space untuk dia belajar kenal. Nah, kuncinya apa Pak Yunus? Yes. Born again. Nah, kata born again itu lahir dalam roh. Itu bahasa aslinya born from above. Lahir dari atas. Dari sorga. Yes. Nah, kita bisa belajar apa sih mulai gambaran? Sering-sering lihat film superhero. Superman itu loh, kan dia dari Krypton. Yes. Itu kan kata LL, itu yang menyiptakan orang Yahudi. Itu sebetulnya gambaran pemberontakan sorga. Yes. Jadi, dia pokoknya ada ininya, connect-nya tuh ada Krypton. Dia connect. Karena dia memang makhluk sana. Lah kita ini bayangkan kita ini seperti Superman. Dia nggak bisa tadi itu. Bagaimana kok kita enggak? Nah, macan kecil, bayi macan, dia tidak bisa berburu karena dia masih bayi. Superman kan enggak langsung bisa terbang. Yes. Kapan dia bisa terbang? Kalau ketika dia mulai remaja. Amin. Tapi kembali the kind of life. Dia seperti makhluk bumi, seperti manusia, tapi sebetulnya DNA-nya beda. Yes. Nah, contoh Superman, Spider-Man itu sebetulnya memberi gambaran. Amin. Wah, luar biasa ya. Teman-teman yang ada di ruangan ini yang pengen bertanya juga boleh ya. Itu sudah ada pertanyaan. Sudah ada? Oke. Pak Steve di japrik saya ini ya. Bagaimana agar kita tetap terhubung dengan Bapa? Jadi supaya termaintenance ya, artinya terus-menerus bisa connect dengan Bapa. Ya belajarlah ilmu elektronik. Anda bagaimana HP Anda jalan? Ya Anda paket datanya ada. Paket datanya ada, ya Anda harus bayar gitu ya. Ada biayanya, atau Anda hidup di dalam internet gitu ya, wifi. Nah, kalau kita baca dalam paradigma itu bahasa milenial, makanya ibadah orang Yahudi, orang Israel itu ukurannya apa? Mesbah dan korban. Nah, Tuhan bilang, kamu bangun mesbah di tempat A. Nah, ada hotspotnya di situ. Orang dunia itu tahu waktu orang menyelidiki yang namanya piramid itu di koordinat tertentu. Yes. Tepat itu energi dengan alam semesta itu terkonek. Nah, kita ilmunya beda, nggak butuh itu. Amin. Tetapi intinya how to be connected. Makanya waktu Elia, kalau saya bahasakan itu, Elia mengajak orang Israel kembali gimana? Membangun mesbah yang runtuh. Terus naikkan korban. Api turun. Api, berarti connect lagi. Yes. Nah, tiap hari kita harus memelihara mesbah kita. Lewat tadi, masuk kesediaan untuk berintim, kesediaan untuk moving. Yes. Untuk melangkah dalam ketaatan, kesediaan untuk menjadi tangan yang terulur. Compassion. Should be a lifestyle. Worship must be a lifestyle. Yes. Moving is a lifestyle. Berjuang itu menjadi lifestyle. Compassion itu menjadi lifestyle. Bukan lagi ritual. Amin. Walaupun ada ritual-ritual yang recharge kita. Amin. Ya kan? Ada latihan. Tapi itu harus menjadi your daily life. Yes. Wow, luar biasa ya. Malam hari ini makin memberikan kita satu pengertian dan pemahaman ya tentang apa itu spiritualitas dan apa itu moralitas. Tanpa connecting, Anda nggak bisa makan. Yes. Ya kan? Kalau nggak nemu domainnya, kan kesediaannya habitatnya ya. Habitat ya. Yeah. Habitation. Makanya, oh Lord, I long to know your glory. Gitu ya. I want over sacrifice of praise. Lah itu harus ada sacrifice. Yes. Ada persembahan. Kalau
Saya belajar ketika saya teringat ya, ketika pertama kali orang mungkin ngomongnya mengalami Tuhan secara pribadi ya. Jadi saya teringat sekitar berapa puluh tahun yang lalu di satu retreat, saya pernah mungkin ceritakan bahwa saya bukan seorang yang ke gereja. Saya tidak pernah sentuh yang namanya gereja, tapi waktu itu ya, bukan sekarang ya. Jadi saya punya background orang tua yang memang tidak pernah mengajarkan kita untuk ke gereja. Namun sampai di satu titik di mana ketika saya harus mencari jati diri lah istilahnya seperti itu. Saya tiba di Jawa, saya kuliah, dan saya harus memutuskan saya agamanya apa. Ya, tertulisnya si Kristen ya, tetap Kristen. Tapi pengalaman hidup ini betul-betul merubah hidup saya. Dulu buka Alkitab aja saya nggak tahu, baca ayat itu maksudnya apa juga nggak ngerti. Tapi someday ketika saya ada di retreat, itu hari pertama, saya ngalami sesuatu yang saya tidak bisa logik. Saya nggak bisa, pelajari itu. Ada something yang masuk dalam hati saya, dan itu mengubah segala sesuatunya. Ya, dan sejak pulang dari retreat itu, Pastor ya, saya punya rasa haus yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu, pokoknya jalan aja. Diajak teman ke gereja ya ikut, diajak ke KR ya ikut. Dan sampai pada satu titik di mana ketika saya mulai membuka Alkitab dan baca Alkitab, saya mulai melihat bagaimana ayat-ayat itu memberikan sebuah pengertian. Ya, apakah ini juga disebut sebagai satu pengalaman yang lahir baru, atau yang seperti yang dialami oleh seorang di dalam Yohanes 3, Injil Yohanes 3, dan Nikodemus. Yes. Nikodemusnya belum lahir baru, dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Ya, nah jadi itu pengalaman saya secara pribadi, Pastor. Sangat, ya itulah lahir baru. Jadi sesuatu yang hadir. Makanya Tuhan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan surga telah hadir. Telah datang. Kalau ada orang berkata di sana, di situ, jangan percaya. Sebab kerajaan surga ada di antara kamu. Bahasa Inggrisnya is within you. Masuk, hadir. Tapi kita kognitifnya nggak ngerti. Yes. Tetapi itu hadir. Nah di situ mulai kita cari ini apa. Yes. Tapi you feel, you sense. Lebih tepatnya you sense. Sesuatu yang ada. Yes. Nah yang saya alami, ini apa? Tapi tiap kali saya rasakan ada satu rasa peace. Saya merasa ada satu kasih yang hadir. Amin. Ketika saya mulai mengaktifkan, saya nangis gitu ya. Yes. Nah, tapi kognitif saya belum nyampe. Amin. Tapi itu hadir, ada, eksis. Itulah bedanya Injil dengan agama. Amin. That's the Holy Spirit. Siapa yang bisa mengimpan Roh Kudus. Yes. Oke, sudah ada pertanyaan lagi nih ya. Gimana ukuran persembahan kepada Tuhan? Apa ada ukurannya? Apa beda Kain dan Habel terkait persembahannya? Satu diterima, satu ditolak Tuhan. Oke. Ini yang menarik. Tuhan tuh memang punya tatanan, tapi jangan lupa Tuhan tuh Bapa. Contoh. Yes. Nah, jadi selain memang ada tatanan, itu ada grace yang menopang. Orang nggak boleh kencing sembarangan. Yes. Tapi cucu saya itu kencing sembarangan sewaktu-waktu. Dan itu bukan dosa buat dia. Yeah. Jadi orang salah ngerti. Orang ini kok nggak apa-apa. Tuhan tuh bekerja di dalam tatanan dan keunikan, selain keunikannya, jalurnya, tetapi juga usianya. Karena dia mengajari kita seperti bapak ngajari anak. Bukan berarti itu benar. Dia akan dilatih, nggak boleh kencing sembarangan. Pernah popoknya dicopot, dia dulu tiba-tiba diranjang, cur gitu aja. Dia dihukum, enggak. Coba itu orang dewasa gebuk ya. Enggak sopan gitu. Disgusting. Yes. Itu menjijikkan. Tetapi buat anak kecil, ya nggak apa-apa. Tapi itu tidak boleh jadi ukuran loh. Ini kan dia dalam proses growing.
Nah, inilah grace itu menopang, tetapi grace bukan untuk grace. Grace itu adalah satu anugerah supaya kita bisa mencapai kebenaran. Nah, kebenaran itu nggak satu level. Nah, di situ kita enjoy, kita menikmati. Kita tidak dalam hukuman. Amin. Kita di dalam didikan. Beda. Nah, seringkali khotbah itu karena nggak itu dijadikan perintah itu menjadi ancaman hukuman. Saya nggak pernah, waduh ya itu Pak Pastor, saya kapan itu bolos tidak datang ke persekutuan. Saya kecelakaan, makanya Tuhan itu menghukum saya. Saya bilang begitu, saya bilang itu. Sebagian orang Kristen percaya loh, Tuhan itu siap mencambuk, menghukum. Tuhan mendidik itu beda. Bahwa kuasa maut mengambil kesempatan bisa, tapi bukan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu Ayub ngomong. Padahal yang benar apa? Yang ngambil bukan Tuhan loh. Iblis loh. Tuhan nggak ngambil loh kasusnya Ayub itu. Ayub itu contoh, hatinya tulus, benar. Pola pikirnya salah loh. Dia pikirkan Tuhan ini. Kenapa Tuhan enggak bilang kasih penyakit. Tuhan enggak bilang habisin hartanya. Enggak loh. Tuhan hanya bilang, aku beri kamu kuasa. Whatever you want. Nah, dasar iblis. Manifestasinya apa? Ya sudah itu. Tuhan kan enggak bilang ambilin hartanya. Kasih dia punya. Tidak loh. Aku memberi kepadamu kuasa. Untuk kamu melakukan yang kamu mau, ya kan gitu. Jadi bukan Tuhan kasih penyakit. Dalam kasusnya Ayub. Wah, luar biasa ya. Jadi buat saya, nah terus ada penderitaan. Ada rasa sakit. Orang olahraga itu sakit. Orang keluar, misalnya gini. Orang keluar beda ya. Orang dihukum sama terhukum itu beda. Dua hal yang berbeda. Banyak anak Tuhan itu terhukum. Maka Tuhan bilang, aku tidak menghakimi. Firman itu akan menghakimi kamu. Amin. Gini-gini. Orang misalnya malam-malam buka baju tidur di hujan-hujan ini ya. Di luar. Ya jangan. Besoknya masuk angin, greges. Ya, jangan bilang Tuhan kasih penyakit. Ya dia melanggar hukum tubuhnya kan. Jangan bilang, waduh Tuhan kasih saya ujian, saya kayak kena diabetes. Makanya tapi gaya hidupnya dia tidak karu-karuan. Gimana? Itu kan tubuh ada tatanannya. Amin. Beda dengan keadaan yang istilahnya, makanya jangan bilang gini, oh gua bisa makan sembarang, dikuduskan dalam namanya. No way. Begini. Kalau kita nih dalam keadaan sudah tidak ada makan lain, makanan itu mengandung hal, tapi kita makan, itu bisa tidak berakibat buruk buat kita. Amin. Tapi kalau kita di tengah kota, banyak pilihan, keadaan normal, terus kita bilang, oh itu makanan enak, tapi kurang sehat, oh gua makan aja, dan Tuhan jangan harap. Jangan harap. Dan itu buktinya jelas. Mulai pendeta apapun itu nggak jalan. Banyak yang lewat. Nggak jalan, tetap dia sakit. Nanti kolesterol tinggi atau apa. Akhirnya itu hukum, itu tatanan. Ada tatanan yang sudah diserahkan. Itu jalan. Nah itu Tuhan mau kita ini memahami. Tadi itu frekuensi. Nah kalau saya bahasakan frekuensi, orang benci itu punya frekuensi. Orang penuh kasih sayang itu punya frekuensi. Ketika Anda dalam belas kasihan itu frekuensinya pasti tinggi. Itu biasanya kalau sakit pun COVID cepat sembuh. Amin. Itu Bu Maria itu nulungi orang cepat 3 hari. 3-4 hari. 3 hari atau 5 hari dia selesai. Coba ngersulong, marah-marah. Itu beda hasilnya. Imunitasnya langsung drop. Iya, loh, itu nggak langsung. Nah itulah frekuensi spiritual. Anda harus jaga dalam frekuensi sorgawi tadi. Amin. Atau kata lain kesadaran tadi.
Suka tidak suka, kita berada dalam situasi dan keadaan yang seperti itu. Ada tatanan di sekitar kita yang kalau dilanggar, jangan bilang Tuhan menghukum. Yes, bukan Tuhan suka menghukum, tetapi tatanan itu sendiri yang membuat kita jadi terhukum. Iya, masukkan tanganmu ke api. Terbakar. Walaupun Sadra Mesah Abednego nggak bisa, itu intervensi surga. Yes. Bukan dia memang jadi beda ya. Yeah. Ada satu keadaan dia melakukan karena kesetiaan intervensinya. Yes. Tapi jangan dalam keadaan kapan itu saya masuk api nggak apa-apa. Masuk setelah itu pasti terbakar dia. Gitu loh maksudnya. Nggak bisa. Jadi banyak orang terjebak meletakkan supranatural karena Tuhan yang supranatural. Semua harus supranatural. Nggak bisa. Yes. Nggak bisa. Oke, Pastor, ini nyambung lagi tadi dari pertanyaan tadi, yang mengajukan pertanyaan masih belum paham maksudnya. Mungkin dia mempertanyakan kenapa persembahan yang diberikan oleh Habel dengan Kain ini berbeda respon ketika Tuhan satu diterima, satu ditolak. Tuhan kan ngomong, if you do well, bahasa Inggrisnya, yes. Don't you be accepted. Jadi polanya, patternnya itu salah. Jadi kalau Anda tuh masak, bumbunya salah, ya enggak enak. Gitu loh. Kebanyakan merica. Nah, kenapa? Di Ibrani karena dengan iman. Nah, iman itu membuat dia tahu persembahan itu adalah gambarannya adalah nyawa. Sacrifice. Makanya binatang. Kalau ada darah, ada nyawanya. Nah, persembahannya Kain ini bisa debat panjang sih, tapi dalam pengertian itu persembahan Kain itu nggak ada nyawanya. Dari hasil pertanian. Jadi gini, kalau kita ini menyembah, nggak ada yang diambil, dipotong dari hidup kita, yang diambil. Yes. Itu bukan persembahan. Contoh, Anda kasih tip, itu nggak ngambil hidup Anda. Itu bukan persembahan, itu tip. Ya, ya kan? Tukang parkir kasih parkir. Sakwelasi. Tapi kalau sesuatu yang aduh, gitu ya. Yes. Nah, itu ada sesuatu yang dipotong dari itu. Amin. That is sacrifice. Dan Tuhan bilang, bawalah kemari orang yang kukasih. Mazmur 50 ayat 5. Itu kata yang kukasih itu bukan bicara general. God is love, so he manifested his love for everyone. Seperti dikatakan dia memberikan matahari buat orang benar dan fasik. Yes. Yang dimaksud itu orang yang the chosen. Pilih. Orang yang, ya saya nggak bisa menjelaskan, ini kan Tuhan tuh objektif, tapi Tuhan tuh juga subjektif. Saya agak percaya, ya ini debat yang mungkin kayaknya tuh kok enggak ada orang yang nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Sebagian orang itu jahat tambah jahat gitu aja. Yeah. Udah jahat nggak pernah nyesel. Yeah. Seperti itu. Nah bagi itu Mas mengikat perjanjian berdasar apa? Korban sendiri. Korban. Berarti apa? Ya Tuhan, ya dia. Dari Tuhan itu namanya redemption. Penebusan. Ya. Dari dia itu namanya worship. Dari orang pilihannya. Makanya Abraham disuruh mempersembahkan Ishak itu. Itu kan worship. Yes. Nah, worship itu bagian dari iman. Karena iman. Jadi persembahannya Abel itu ada nyawa yang diberikan. Itu yang saya baca dalam, ya orang bisa melihat dalam sudut yang lain, bukan berarti yang dia salah bisa melengkapi, tapi pengertian saya begitu. Semoga menjawab. Ya. Jadi worship kita kalau itu sebagainya ibadah kita nggak ada sacrifice-nya, itu bukan devotion. Ini ada dari ruangan sini? Oh ya, silakan. Mohon bersabar ya. Yang lewat chat, yang dari rumah, ya.
Dikasih dulu Baik. supaya siap-siap. Yang ini ada lanjut? Ada, masih ada ini, Pastor. Ya, nanti tolong di hold dulu ya. Betul. Pak Yunus kasih ngatur aja. Dia dulu atau itu? Ya, silakan. Pertanyaan ini yang tadi tentang persembahan kain dan Oh, masih nyambung ini, Pastor. Silakan. Ya. Mic-nya jalan, Steve. Oke. Iya, mengenai persembahan kain dan Habel. Di sini dalam Kejadian pasal yang keempat itu kan ada ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ada kata sebagian, nanti bahasa Inggrisnya itu kata siapa. Sedangkan ayat 4, Habel mempersembahkan korban persembahan anak sulung. Nah, yang menjadi pertanyaan, menurut saya kan berpikir begini, kalau mengarah kepada nyawa, kan Kain mempersembahkan dari hasil pekerjaannya. Ya, pertanian. Nah, apakah saat itu dia belum memahami tentang persembahan itu harus nyawa? Apakah Kain berarti Abel ini sudah, misalnya tema kita, Abel sudah punya konektor dengan Tuhan, sedangkan Kain belum. Saya tidak tahu, tapi buat saya ditutup dengan kata kunci. Apakah seperti itu? Tetapi ada pola yang salah di dalam persembahannya Kain. Makanya Tuhan bilang, if you do well, kalau engkau melakukan dengan benar, engkau juga akan diterima. Jadi Tuhan itu tidak menolak Kain. Yang ditolak adalah persembahannya Kain. Tetapi kembali, dosa itu kan dusta. Jadi Kain percaya bahwa Tuhan itu menolak dia. Jadi Ibu Teresa berkata, penyakit yang paling mematikan dalam hidup ini adalah perasaan ditolak. Yes. Perasaan tidak dicintai. Kain merasa Tuhan tidak mencintai dia. Yes. Padahal Tuhan bilang, kamu lakukan yang benar. Nanti kamu diterima. Nah, yang benar itu gimana? Ini bisa diskusi panjang, debat panjang. Saya belum bisa memfinalkan bagaimana yang benar, gitu ya. Tetapi jelas dari perkataan Tuhan, persembahan Kain itu salah. Patternnya salah. Makanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya nggak bisa mempersembahkan pakai api asing. Orang masak kan bumbunya salah kan jadinya salah. Jadi nggak bagus. Iya, iya. Jadi semua itu ada tatanannya. Jadi orang Kristen itu nggak boleh berhenti. Kita ini harus tulus. Hati kita tulus. Tapi polanya harus benar. Contohnya Daud itu semangat nyanyinya. Tapi tabutnya dibawa pakai cikar pedati. Tuhan, itu pola yang salah. Karena itu tambang hadirat Tuhan. Abot, kabot, yes. Kudus, kados, abot, kemuliaan Tuhan. Yang mikul itu nggak boleh barang mati dan binatang. Itu harus imam. Itulah namanya pikulakuk yang kupasang. Amin. If you want to live in the presence of God, the presence of God is an abode. You have to hold it. Engkau harus bersedia memikulnya. Dan engkau harus bersedia living as a sacrifice. Yes. Dan Bill Johnson gambarkan dengan bagus sekali. Kalau Anda lihat ini burung di sini, dan Anda nggak ingin burung ini terbang, yes. Anda akan jalan dengan cara yang sangat hati-hati, berbeda. Bukan karena Anda bicara hukum, melanggar hukum. Anda nggak ingin merpati ini terbang, pergi dari undang. Itulah relation. Jadi seperti yang dalam TSOW, kekudusan buat orang Kristen, buat pemurid Yesus, yes. Ya, itu bukan isu moral. Oh, saya kudus, nggak mau limo bahasa Jawanya. Enggak. Supaya chemistry saya ini
cocok. Selaras. Makanya Tuhan bilang, kuduslah engkau, karena aku ini kudus. Karena Tuhan tuh kudus, kamu harus kudus. Kalau enggak gitu kita nggak cocok dong. Yes. You najis, gua kudus, kan susah. Kamu harus kudus, karena aku kudus. Baru kita jalan. Bukan karena sebuah perintahnya ya. Maksudnya bukan sebuah benar salah. Yes. Artinya kamu kan ini tak hukum. Kamu nggak bisa sejalan sama aku kalau kamu nggak kudus. Yes. Nggak cocok. Nggak jadian. Oke, semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu yang bertanya. Nah, masalahnya gini, saya makanya bilang gini, saya ini bukan, saya pikir saya itu enggak KPM ya. Saya sebagai manusia punya gini, punya, tapi saya Tuhan kasih satu nih. Saya itu takut kehilangan hadiratnya. Nah, kalau sudah hilang itu saya cari, saya enggak ingin kehilangan itu. Mau nggak mau apa? Saya bersedia meselaraskan. Yes. Saya bersedia melepas. Sebenarnya saya juga kepingin ini. Tapi kalau saya ke sini, saya kehilangan ini. Nah, mana yang lebih mahal? Mana yang lebih valuable in your life? If Jesus is everything, kok gak ingin kehilangan dia? Maka kau bersedia lepas tuh. Yes. Bukan karena kita ini orang baik-baik, nggak kepingin ini, nggak mau ini, nggak mau begini. Enggak. Karena kita tidak ingin kehilangan ini. Nggak kepengen ditinggal. Tidak ingin kehilangan relation. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Kita mendapatkan satu kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan kita dan memberikan kita pengertian. Masih ada pertanyaan lagi? Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh berhenti pada firman yang tertulis. Tetapi pada kitab Mazmur pasal 1 kita disuruh untuk merenungkan firman. Lalu bagaimana ya? Lola ya, dari tulisan itu menjadi bahan, Yes. itu kan konsep. Jadi bahan itu harus merenungkan. Lah, merenungkan itu firman itu jadi di pikiran, ya sudah itu. Masuk, kan bukan jadi tulisan lagi. Kalau itu dilihat sebagai doktrin, peraturan, nah makanya jadi peraturan. Saya teringat ilustrasi kalau kita ke depot ada daftar menu. Ya. Ya, kita tidak kenyang karena daftar menunya, tapi kita harus pesan rawonnya dan rawonnya datang. Ya, kita harus lihat di situ harus sebagai makan. sarana untuk mendapatkan makanan itu. Yes. Ketika firman itu direnungkan, dia menjadi roh. Amin. Kan firman itu jadi sini. Di sini kan bukan barang, bukan tulisan lagi, bukan kertas lagi. Yes. Dan menjadi gambar. Amin. Jadi world view. Menjadi cara melihat. Makanya believing is seeing. Yes. Faith is the way of seeing. Amin. Jadi gambar. Bagaimana lihat hidup ini, lihat diri kita ini siapa tadi itu. Yes. Kita bukan budak, kita ini anak kita. Yes. Semoga bisa menjawab ya. Masih ada waktu? Sudah jam... Sekarang hampir jam 8 malam ya, 19.43. Rasanya masih pengen berlanjut terus ya. Ini masih ada satu pertanyaan. Shalom, mau tanya. Mesbahnya apa ya? Kan kalau korbannya hidup kita. Jadi dia nanya wujud mesbahnya itu apa? Nah, makanya belajar firman di situ kan makanya sacrifice itu kan tubuh dan darah. Lalu tubuh itu ada kepala, berarti pikiran, terus kakinya yang dipersembahkan, terus apa itu umbai, itu gambaran semua. Bagian hidup apa yang kita, jadi langkah hidup kita, kaki itu kita, mulut kita, perkataan atau cara makan. Iya. Nah, yang mungkin dia tanyakan ini maksudnya adalah mesbahnya. Kalau tangan bagian ini ada korbannya. Mesbah itu di hati kita. Nah, makanya mesbah kan Tuhan bilang mesbah itu harus dibangun dari batu alam. Bukan jadi sesuatu yang dari kehadiran itu dia memahat hati kita. Yes. Makanya Yeskiel berapa itu 36 kalau nggak salah
aku memberi kepadamu Hati yang baru dan roh yang baru. Apa bedanya mesbah Tuhan di Gunung Ebal atau apa ya? Kan Musa memerintahkan Yosua, kalau menyembah Tuhan, beribadah, kamu harus membangun mesbah di satu tempat, ya toh, di situ. Nah, bandingkan dengan Menara Babel. Apa itu Menara Babel? Menara Babel itu dibuat batu bata. Apa itu batu bata? Batu bata itu adalah ini batu alam, ini batu bata. Batu bata itu adalah batu tiruan manusia yang dibuat oleh manusia. Jadi ketika kita ibadah kita ini mainnya aturan kok, doktrin aja, aliran. Saya khawatir itu ibadah yang bukan berarti doktrin itu salah, bukan berarti denominasi gereja itu salah. Tetapi kalau kita ini melihat ibadah apa? Oh ya, saya sudah ikut gereja, saya ikut denominasi yang tidak sesat, gitu ya. Yes. Anda terjebak dalam sesuatu yang itu kan sebuah sarana manusia. Saya nggak, orang terjebak kalau gitu nggak pakai gereja-gerejaan, gitu. Bukan begitu, gitu ya. Itu sarana. Nah, tapi itu itu sesuatu yang coba niru. Jadi hanya apa ya? Ritualnya, hanya ritualnya, bukan hatinya nggak pernah dipaham. Yes. Contoh yang jelas itu ahli Taurat. Hatinya penuh kebencian. Bahkan dikatakan di ayat berapa itu? Ahli Taurat, hamba uang. Loh, Alkitab tulis hamba uang. Ini bukan bisnismen loh. Pemuka agama loh, hamba uang loh. Yes. Alkitab ini jujur banget loh. Apa adanya ya. Orang pilihannya dosa-dosa kok, jahat-jahat. Amin. Nah, ini contohnya di dalam seluruh ibadahnya. Doktrinnya benar nggak? Benar. Moralnya benar. Moral luarnya benar banget loh. Sangat luar biasa. Makanya Tuhan bilang kamu itu kuburan kalau luarnya itu putih. Isinya tulang belulang. Yang busuk. Nah, Tuhan bilang bukan luarnya jelek, dalamnya bersih. Enggak. Ya bersihkan yang dalam, nanti luarnya juga ikut bersih. Yes. Tapi kita nggak bisa bilang luarnya bersih, dalamnya busuk semua. Tadi moving, doing itu lahir dari being. Yes. Jangan dibalik. Ya. Karena kita manusia, kita bisa berkata-kata, bercakap-cakap. Bukan terus burung beo yang nyoba niru. Iya kan? Yes, nah itulah betul. Spirituality and morality. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi ya dari Bapak Doni. Pak Steve? Ya, mau bertanya langsung ya? Oke. Oh, Pak Doni langsung. Silakan. Halo, Pak Guan. Malam. Saya mau tanya yang soal tadi, yang soal apa namanya? Soal kain Habil, Pak. Tadi, Pak. Soal kain Habil ya. Ya. Ukurannya tadi kan yang satu mempersembahkan setengah, yang satu mempersembahkan full. Apa memang harus full ya, Pak ya? Nggak bisa setengah-setengah gitu ya? Itu aja sih. Thank you, Pak. Ini Sebagian gitu. kembali lagi ya, baik. Jadi tiap orang itu Tuhan itu apa ya? Tuhan itu tidak memperbudak kita. Jadi full itu dalam arti kan enggak semua ternaknya Habel juga disembelih semua sampai habis. Kan juga enggak begitu. Jadi Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Bukan manusia untuk Sabat. Lah banyak orang terjebak. Manusia itu suruh jadi budaknya agama. Yes. Padahal Tuhan itu memberi perintah itu untuk kebaikan kita. Amin. Jadi yang makanya itu sebuah pengertian-pengertian akhirnya sebuah pencerahan ya. Tidak semua ya itu tadi. Loh, kalau gini kok boleh? Ini dia kok enggak boleh. Dia masih kecil. Yes. Lalu sama mobilnya. Loh, itu kok boleh masuk? Loh iya itu bis pariwisata.
Bebas Loh, melintas itu di bis tengah kok nggak kota. boleh masuk. Loh, ya, yang lain kok nggak boleh. Loh, ya sudah. Bukan masalah bisnya aja ya, semata-mata Loh, bisnya. kan sama. Jenisnya sama, firmannya sama. Saul itu kan ditolak sebagai raja. Itu kan mempersembahkan korban. Ya Yes. kalau Daud kok boleh? Iya. Karena Saul tidak punya pengurapan imam. Jadi posisinya lainnya itu juga menentukan umur rohani. Selain juga aturan mainnya. Kan Lewi Bani Kehat itu baru masuk setelah Lewi anaknya Harun itu bungkusi alat-alat. Dia yang ngangkut, tapi dia tunggu. Itu dibungkus semua. Kalau dia masuk sebelum perabot mati dia. Nah itu mati, itu masuk kok enggak apa-apa. Itu kayak usia kan. Yes. Dia raja yang berhasil. Wah, saya juga membawa ukupan. Masuk, waduh langsung kena kusta dia. Jadi tahu diri ya. Nah, kita harus tahu siapa kita. Harus tahu diri ya. Nah, itu kok boleh? Ini kok saya enggak boleh loh. Kan banyak orang boleh enggak? Boleh enggak? Selalu tanyanya begitu. Yes. Lihat itu mobil pengawal presiden ada lampu merah. Boleh terus enggak? Boleh. Nah, pengawal presiden. Kita nggak boleh kiri itu dia Yes. boleh. Oke. Tapi tunggu dulu, waktu dia dinas. Coba dia pulang rumah, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Iya kan? Dia Yes. pulang pakai kendaraan pribadi. Lampu merah. Ya berhenti. Kena dia. Pasti kena tilang elektroniknya jalan. Lah seperti apa? Waduh emang. Ya inilah. Kerajaan ya, Pastor ya. Kembali lagi ke sana ini. Tatanan dan Di Taurat aja, lihat ya. ya, Imam besar itu loh, ngadep Tuhan berapa kali? setahun sekali. Setahun sekali. Musa. Sak manggilnya Tuhan. Musa, aku kangen. Masuk loh. Jadi Musa mengikuti Taurat. Loh ada jalur khusus. Tapi Iya. cuma Musa loh. Iya, yes. Loh, di zaman Taurat sendiri itu ya orang nggak sadar ada jalur khusus. Privilege ya. Loh ya memang dia sudah sampai di situ. Makin Anda malam jangan makin coba. seru. Kita jangan, Musa boleh kok gitu. Wah ya, nggak bisa. Iya. Tapi ya balik, Musa salah dikit. Habis. Sudah, lah kamu dia udah ngerti. Tapi enggak, itu artinya gini, ini Tuhan bukan suka menghukum. Yang disentuh itu simbol kerajaan. Iya. Itu simbol penebusan. Kristus. Itu fatal secara roh itu. Tapi Musa nggak maksud begitu, Iya. tapi dia nggak sadar. Haleluya. Makanya Anda tambah ngerti, mesti hati-hati juga. Ranjau. Saya kalau ke Bali, itu saya pernah nginvasi, itu ada di Uluwatu itu pakai selendang kuning. Saya bilang, iya ke sana nggak apa-apa. Gua nggak. Oh iya, saya ngerti kok. Iya, gua udah musuh aja. Saya nggak percaya itu sabunnya ada apanya, enggak. Tapi kalau saya pakai itu orang roh jahat bisa nuntut. Ada pijakannya. Jadi saya jaga nih, enggak. Saya nggak cari perkara. Dia nggak apa-apa. Yes. Ya gimana kok Bapak tahu? Ya kroso aja. Jangan. Ya udah. Taat aja. Ayatnya nggak ada. Yes. Baik, terima kasih Pastor Joshua yang malam hari ini sudah memberikan kita Bro banyak. Lukas. Ya. Spirituality is about connection, relation, tapi Yes. juga spirituality is about spiritual journey. Wow. Amin. God. Sebagai penyembah, sebagai Pejuang, pejuang, dan sebagai sebagai pewaris. putra yang mengulurkan tangan. Makanya lihat ini, perumpamaan Yesus dalam Matius 25. Gadis bijaksana, minyak itu kan sesuatu yang diremuk permukaan, baru keluar minyak ya kan. Yes. Yang kedua apa? Talenta, accomplishment. Accomplishment. Jadi tujuan Tuhan menyelesaikan. Maka talenta itu
Bukan dia melawan kriminal. Do nothing. Yes. Yang ketiga apa? Domba kambing. Ketiga compassion. Relation, accomplishment, compassion. This should be a godly lifestyle. Amin. So you walk from level to level, from glory to glory, from light to light, from faith. You are forever in my life. Mari kita sembah. Haleluya. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me through your righteousness, and look with mataku me, memandang and wait on you. I sing to your name of God, for His faithfulness Thank you so much, to me. Lord Jesus. I sing to you, Lord, everlasting arms. You never let me go. Through it all. Musa berkata, show me thy way. Amin. That I have your grace. Haleluya. Show me thy way. Tunjukkan kami jalan-Mu, Tuhan. Supaya aku mendapat kasih karunia. Amin. Buka hatimu, sahabat kehidupan. Hadirat Tuhan sedang mengalir, menjamah kita semua. Dan apa yang kita rasakan dari tahtanya, anugerah yang tidak pernah kekurangan, tidak pernah habis. Sudah berjuta-juta orang datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Amin. Tapi anugerahnya tidak pernah kurang. Yes. Dan masih tetap senantiasa tersedia buat Anda dan saya. Sebab Tuhan sudah menyediakan jatah bagian pada setiap orang yang dipanggilnya, dipilihnya. Yang ditetapkan jadi dari semula menjadi serupa dengan putranya. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu, anugerah-Mu menyertai kami. Oh yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Yesus. Kelawatan terjadi. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah berkat Bapa turun atas kami semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.